Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari program studi PAUD semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas UTS untuk mata kuliah Manajemen Kelas dan Pengelolaan Pembelajaran. Nah, yang telah diampu oleh Dr. Misda SAG MPD. Nah, saya sangat mengapresiasi soal tes ini karena membuat saya lebih memahami materi dan mampu mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan. Nah, yang pertama, jelaskan oleh saudara 3 dari 6 prinsip dalam pengelolaan kelas dan memberikan contoh konkret di lembaga AUD. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, prinsip fleksibilitasi. Prinsip ini menekankan pengelolaan kelas tetap memberikan ruangan untuk perubahan dan kondisi anak saat itu. Contohnya, jika anak-anak terlihat bosan saat kegiatan duduk terlalu lama, guru bisa mengganti kegiatan menjadi bernyanyi sambil bergerak dan melakukan aktivitas di luar. Nah, yang kedua ada hangat dan antusias. Prinsip ini menekankan pentingnya guru untuk bersikap hangat, akrab, dan penuh antusias terhadap anak. Nah, guru yang menunjukkan rasa kasih sayang dan semangat akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat anak semangat dan anak merasa nyaman. Contohnya kayak seperti di lembaga PAUD, guru menyapa anak dengan ramah saat masuk kelas, menggunakan suara yang lembut atau selalu memberikan pujian usaha anak dalam aktivitas belajar seperti mewarnai, bernyanyi, dan lain-lain. Oke. Nah, yang ketiga ada tantangan. Berarti guru harus memberikan stimulus atau tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak, membangkitkan minat dan semangat belajar anak untuk berkembang dan tidak merasa bosan. Contohnya seperti sesi bermain, guru memberikan tugas merangkit bangunan dengan balok susun agar anak terdorong berpikir lebih teratur dan kreatif. Baik, itulah tadi jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Nah, jika saudara nanti menjadi guru AUD, pendekatan apa yang akan digunakan dalam pengelolaan kelas agar kelas menjadi kondusif dengan memberikan alasan yang tepat? Nah, yang pertama, pendekatan humanistik atau berpusat pada anak. Yang kedua, pendekatan bermain sambil belajar. Nah, alasannya yang pertama, anak merasa dihargai dan aman secara emosional, seperti anak akan lebih tenang, tidak takut, dan lebih terbuka jika guru memperlakukan mereka dengan hangat. Nah, yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif anak. Dengan pendekatan bermain, anak-anak lebih tertarik dan fokus. Nah, yang ketiga ada fleksibel, namun tetap terarah. Kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi suasana anak, tapi tetap dalam struktur dan aturan yang konsisten. Nah, dengan pendekatan ini, kelas akan terasa nyaman, aktif, dan terarah. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan oleh saudara 3 hambatan yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran AUD dan berikan solusi dan contoh kasus di lapangan. Nah, oke. Jawabannya yang pertama, ada perbedaan karakter anak yang signifikan, yaitu hambatannya yang pertama, setiap anak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda. Misalnya ada yang aktif, pemalu, marah, menangis, atau sulit diatur. Nah, contoh kasusnya kayak seperti
Dalam satu kelas, ada anak yang sangat aktif dan sering berlarian saat duduk. Sementara anak yang lain justru pasif dan diam. Nah, selanjutnya yang kedua, kurangnya kedisiplinan anak dalam mengikuti aturan. Hambatannya karena anak usia dini masih belajar memahami aturan dan sering melanggar batas, seperti berebut mainan dan tidak mau merapikan alat. Oke, contoh kasusnya tuh kayak seperti saat bermain di sudut balok, beberapa anak tidak mau bergiliran dan anak tuh saling rebutan. Nah, yang ketiga, lingkungan kelas yang kurang mendukung. Nah, hambatannya tuh kayak seperti ruang kelas sempit, alat bermain terbatas, atau tidak tertata sesuai kebutuhan anak. Dapat menyebabkan cepat bosan dan tidak fokus. Nah, contoh kasusnya seperti kelasnya hanya punya satu sudut bermain. Anak jadi mudah bosan dan mudah mulai mengganggu teman yang lain. Dengan demikian jawaban dari saya, dengan jawaban ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tanggapan dari teman saya, teman mahat saya, terutama Maifa Wulandari dan Hadiah. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.